Halo, selamat datang di channel Galeri Investasi Universitas Tridharma. Nah, buat kalian, pernah nggak sih berpikir kenapa harga saham itu bisa naik atau turun? Apa sih faktor penggerak atau struktur yang menggerakkan pasarnya? Sebagaimana di pasar pada umumnya, di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Hal ini termasuk juga pada kondisi pasar, yaitu bursa, di mana tempat pertemuan atau hubungan antara jual dan beli. Jadi, yang harus dipahami lebih dulu yaitu hubungan posisi penjualan dan pembelian di bursa, yaitu 1:1 atau 1:1. Oke, ada satu pertanyaan. Suatu hari, di pasar uang ada satu kasus pertemuan atau kesepakatan. Nah, untuk menggerakkan pasar, coba berikan satu syarat. Bolehkah misalnya pasar itu pasar saham? Apa saja boleh, baik pasar saham, falas, maupun surat berharga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari beberapa faktor-faktor yang ada. Faktor A, yaitu dampak pasar Amerika Serikat pada hari sebelumnya, khususnya karena jatuhnya indeks Nasdaq. Apabila bursa atau pasar uang kita batasi pada saham Jepang, tidak ada jaminan kenaikan saham Jepang itu mengikuti Nasdaq. Maksudnya gimana? Jadi, ada yang mendorong pembelian dolar dengan menggunakan sudut pandang kepercayaan pasar Amerika Serikat. Ketika ini terjadi, kondisi Nasdaq itu mengalami kenaikan. Sementara seharusnya saham Jepang itu mengalami penurunan. Tapi Jepang di sini pun ikut mengalami kenaikan setelah kondisi tersebut. Bukankah ini suatu keanehan? Maksudnya, Nasdaq mengalami kenaikan akibat kenaikan mata uangnya sendiri. Naiknya mata uang dolar yang berarti turunnya nilai yen. Ilustrasinya seperti ini. Kenaikan nilai dolar itu memberikan dampak minus pada ekspor Amerika Serikat. Sementara penurunan nilai yen memberikan dampak plus pada ekspor Jepang. Jadi, jika yen turun, tentu ekspor meningkat. Ini merupakan faktor plus pada saham Jepang. Begitupun sebaliknya, naiknya dolar merupakan minus bagi ekspor Amerika. Faktor B, yaitu pengamatan terhadap kinerja perusahaan high-tech di Jepang dan Amerika Serikat semakin menguat. Kalian pasti sudah kenal dengan istilah kondisi pasar yang tidak bereaksi, padahal rumor sudah menjadi suatu kenyataan. Ini merupakan hal yang tidak bagus. Maksudnya, meskipun ada faktor yang bagus pada perusahaan tersebut, jika harga sahamnya sudah dipertimbangkan dari awal tidak naik, atau sebaliknya, sudah seharusnya untuk dijual. Meskipun kinerja perusahaannya diperbaiki, belum tentu harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan. Faktor C pun sama, turun melampaui standar harga terendah pada kuartal 1 tahun berjalan. Meskipun kabinet diganti atau legislatifnya bubar, pergerakan pasar tidak dapat dipastikan. Begitu juga dengan faktor D, faktor E, dan faktor F. Sebagaimanapun atau ke arah mana faktor ini bergerak, dia tetap tidak akan dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi, jawabannya apa? Jawaban dari pertanyaan itu adalah, jika ingin menaikkan pasar, kondisi pembeli di atas penjual harus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Dengan satu syarat, yaitu posisi akan naik. Berbicara tentang posisi itu dibagi menjadi dua, yaitu long posisi sama short position. Untuk lebih jelasnya, nah, mari kita lihat secara lebih rinci. Pada kondisi ini, ada pembeli dan juga ada penjual. Kondisi itu terjadi suatu pertemuan dan suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Di mana kondisi ini, pembeli dan penjual itu memiliki nilai yang sama dan kuantitas positif yang sama. Pembeli tetap berada pada kondisi membeli, dan penjual tetap berada pada kondisi penjual. Jika begitu, maka tidak akan terjadi pergerakan harga pada suatu pasar. Bagaimana caranya agar pasar mengalami pergerakan? Caranya yaitu pada penjual diberikan syarat hanya dipegang selama 1 hari. Setelah itu, mereka akan melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk menggerakkan suatu harga.
Kondisi ini disebut sebagai short cover. Jadi, short cover ini sama seperti dengan buyback atau membeli kembali. Nah, berdasarkan syarat yang diberikan kepada penjual tersebut, maka pasar setiap harinya akan memunculkan pembeli-pembeli yang terpaksa. Terpaksa di sini maksudnya bahwa penjual terpaksa menjual dalam jangka waktu yang pendek untuk dapat menggerakkan suatu pasar. Jadi, dia tidak hanya berdiam di situ saja. Maka, sudah dipastikan karena menjual dalam kondisi terpaksa, maka hari berikutnya harus melakukan pembelian pada kondisi yang sama. Jadi, hal yang menggerakkan pasar yaitu ketika kondisi pembeli berada di atas penjual dalam jangka waktu yang lama dan dalam jangka waktu yang pendek dengan syarat harus melakukan pembelian kembali. Nah, itu adalah faktor struktur yang menggerakkan pasar. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang materi ini, bisa mengunjungi Galeri Investasi Universitas Gunadarma dan membaca buku How to Survive in Stock Market. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita untuk info-info yang lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.